training gitu ya, yang mungkin ini training bisa ketemu lagi nanti mungkin 2-3 tahun kemudian gitu kan. Ya banyak peserta yang nggak bisa hadir gitu, padahal ini satu ilmu yang bagus sih gitu ya. Cuman nggak apa-apa, berarti beruntung ya yang pada siang hari ini hadir ya, semoga ilmunya bermanfaat ya. Pastinya bermanfaat sih saya yakin. Jadi untuk kemajuan kita juga di For Life gitu ya. Suara saya kedengeran nggak Mas Jody? Oh, ini ya, bulan lalu Bu Ratu kedengeran Bu, kedengeran jelas kok. Semoga suara saya juga kedengeran ya, tapi suara saya agak delay kayaknya Bu Ratu ya. Oke. Ya. Ya. Karena Iya, bulan Mas Jody lalu kan Pak di Kurnia dan Bu Utah. Ratu sudah berbagi info menarik ya. Oh iya, dicoba tuh. Di Utah, tapi sayangnya saya di parkiran Bu, jadi nggak boleh masuk. Makanya pakai jaket. Di Ini parkirannya cuma ya. boleh di parkiran aja live-nya, katanya nggak boleh ke dalam gedung. Belum naik pangkat ya. Gitu. Katanya dari Indonesia ya. Bisanya dari parkiran dulu. Iya. Oke. Gimana Mas Jody? Ya, semoga informasi kali ini akan jauh lebih bermanfaat lagi ya Bu Ratu ya. Bulan lalu kayaknya sudah sangat luar biasa informasinya Pak Kurnia Bu Ratu, yaitu mengenai cara membuat podcast ya. Karena menurut saya itu sangat up to date, itu sangat terkini ya Bu Ratu dan Pak Kurnia, di mana di situasi yang masih kita jalani saat ini ya, di mana kebanyakan masih di offline ibaratnya ya, kita belum bisa online, di mana menggunakan podcast itu sangat penting dan sangat bermanfaat sih menurut saya. Mudah-mudahan nanti banyak keluar selebgram seperti Pak Kurnia dan Bu Ratu yang dari For Life juga ya. Jadi For Life makin terkenal kan kalau banyak selebgramnya ya Bu ya. Udah mulai ya. Iya, itu kemarin habis training banyak yang pada ngejapri. Iya, banyak yang pada ngejapri kan, nanya detil lagi, nanya detil gitu ya. Ya artinya sih ya bagus banget lah gitu ya, artinya mereka merespon dan mereka mencoba untuk melakukan gitu kan, karena sebagus apapun teori ya kalau kita nggak coba ya nggak akan pengaruh gitu kan, nggak akan ada efek gitu. Jadi mendingan dapat ilmu sedikit gitu ya, tapi langsung dipraktekkan ya hasilnya langsung kelihatan pastinya gitu. Ya. Iya, benar sekali Bu Ratu. Jadi yang praktis yang bisa diaplikasikan langsung ya Bu ya. Jadi nggak terlalu banyak teori ibaratnya ya Bu Ratu ya. Betul. Bisa diaplikasikan, bisa langsung dicoba dan lihat hasilnya sendiri ya Bu ya. Bener banget gitu. Ya, iya. Nah, Oke, ya. Ya banyak juga kan beberapa yang kemarin ya, artinya kan banyak pembicara kemarin tuh dari gold yang lain gitu ya, atau mungkin dari para internasional diamond gitu ya, yang ilmunya tuh bagus-bagus banget ya. Nah teman-teman perlu hargai mereka ya, para internasional diamond, para gold gitu ya, karena pada saat mereka memberikan ilmu, mereka itu memberikan ilmu bukan cuma sekedar bicara teori, tapi mereka sudah menjalankan dulu teorinya itu mereka sudah jalankan. Ya, kemudian pada saat mereka berhasil, itulah mereka ceritain. Nggak semua orang juga mampu menceritain, nggak semua orang juga mau ya cerita tentang seluk-beluknya, tipsnya, strategi gitu ya, untuk mereka bisa bertahan di For Life. Jadi sayang banget kalau ada acara-acara yang memang menampilkan menampilkan leader-leader besar gitu ya yang ada di For Life, terus teman-teman tuh tidak hadiri gitu. Ya, karena kita nggak pernah tahu nanti kita tuh bisa ngeklik itu di mana gitu ya, gitu kan. Itu nggak butuh waktu lama tuh untuk kita bisa berpikir bahwa oh iya benar juga nih yang ini nih gitu ya. Atau misalkan kita berasa seperti diingatkan kembali gitu yang oh iya ya kayaknya saya udah pernah dapat nih ilmu ini gitu, tapi saya lupa. Sekarang saya diingetin lagi gitu ya. Nah yang seperti itu gitu loh. Jadi teman-teman saya minta juga ya mungkin yang baru-baru, setiap ada acara-acara ya yang dipersembahkan oleh For Life ya, atau mungkin juga para leadernya gitu ya, hadirin terus gitu. Kita harus terus belajar gitu ya, karena itu bekal kita tuh untuk kita terus persisten berada di For Life. Gitu. Jadi jangan dilewatin ya gitu. Sayang kalau dilewatin karena ilmunya nggak akan kembali nanti. Gitu. Ya, oke, Mas Jody. Betul. Seperti yang Pak Kurnia Bu Ratu sampaikan ya. Iya.
pertemuan yang terpenting itu adalah pertemuan yang tidak dihadiri justru ya Bu ya. Yang Iya. terlewatkan itu justru adalah pertemuan yang paling penting ya Bu. Betul. Oke, ya. Ya, saya dengar ada informasi yang luar biasa yang akan disampaikan oleh Pak Kurnia pada siang hari ini ya Bu Ratu ya. Ya, Yang jadi informasinya akan agak sedikit berbeda, agak unik ya katanya. Jadi sayang nih kalau yang belum hadir mungkin bisa diingatkan lagi ya Bapak Ibu mitra-mitranya yang belum hadir. Masih ada kesempatan, ya, walaupun di kantor kan bisa sambil share screen ya Bu ya. Satu nge-display Zoom, satunya kerjaannya ya. Jadi betul. split screen sambil mendengarkan informasinya. Oke. Nah, bulan lalu kan saya yang udah banyak kerja, Mas Jody, bulan lalu ya. Nah, jadi bulan ini saya kasih ke dia yang banyak kerja. Jadi kita gantian. Giliran ya Bu. Nah, ya, jadi gantian ya. Jadi untuk yang materi kali ini yang akan bahas Pak Kurnia ya. Jadi saya jadi penonton juga di sini. Silakan Pak Kurnia, silakan. Oke, Bu Ratu. Baik. Oke, silakan. Terima kasih Bu Ratu. Saya kasih applause dulu Bu Ratu. Thank you. Oke, Mas Jody, tadi Bu Ratu bilang kalau wajib datang ke pertemuan. Cuman ada 3 hal yang kita boleh tidak datang pertemuan. Yang pertama, kalau kita ada urusan dengan agama, ada ibadah atau apa. Terus kebetulan ada pertemuan boleh kita skip kalau memang penting, contoh kayak kematian gitu ya, itu juga penting. Kemudian yang kedua acara keluarga, misalnya kalau ada nikahan gitu ya atau apa yang penting kita boleh skip tuh, tidak boleh datang pertemuan ya kan. Nah yang ketiga kalau yang urgent yang mendadak, kalau yang sedang kerja misalnya dipanggil bos meeting atau apa itu boleh. Cuman di luar dari 3 hal ini ada waktu pertemuan kapan, teman-teman harus wajib ikutin ya. Jadi teman-teman biar dapat ilmunya luas banget. Oke, nah training hari ini saya minta Mas Jody tidak nanti diupload di Facebook ya. Jadi ini khusus yang datang hari ini aja. Karena materinya nih agak konspirasi gitu ya. Agak kontroversial. Jadi memang khusus untuk teman-teman yang hadir. Ini sempat udah ada yang request nih Pak, minta di-share katanya Pak Kurnia. Udah ada yang request minta di-share, berarti mohon maaf yang request di-share nggak bisa ya. Berarti makanya harus diundang hadir ya Pak ini ya. Nggak bisa di-share ya. Jadi harus diingatkan, harus datang nih. Harus datang, karena materinya juga kita bawain setahun sekali ya Bunda ya. Di acara penting, nggak tiap hari kita kasih materinya. Nah khusus teman-teman yang hadir hari ini, ya alhamdulillah saya mau sharing ya, terutama sebenarnya buat member-member baru. Oke, sama juga update informasi baru dari materi yang mau kita kasih ini. Gitu ya teman-teman ya. Bentar ya, saya share dulu ininya. Mas Jody nanti buka aja ya, mic-nya nanti kita bahas-bahas juga diskusi ya. Diskusi ya. Oke, ya baik. Jadi kembali ya, seperti yang saya sampaikan di awal, informasi sangat unik dan menarik. Jadi pastikan nih yang nggak hadir harus hadir, karena mohon maaf udah dikasih tahu Pak Kurnia nggak akan bisa di-share nih materinya. Dan ini hanya disampaikannya sangat jarang, 1 tahun 1 kali bahkan Pak. Waduh, ini beruntung nih saya bisa dapat informasinya juga nih Pak. Oke, ini materinya, cuman saya geser dulu ke kiri. Udah kelihatan belum Mas Jody? Oke, sudah. Ya. Gambarnya bagus nggak? Oke Pak. Oke ya. Cukup. Oke teman-teman, materi yang saya mau bawa, kelihatan nggak Mas Jody ini? Enggak ya? Cuman ini aja ya? Belum full screen Pak. Iya, ini dia yang. Oke, saya bikin full screen dulu ya. Yang display setting Pak. Iya. Oke. Jadi bukan yang full screen. Oke, udah. Sudah? Oh, belum Pak. Ya. Sudah keluar belum ya? Di saya sih belum Pak. Mungkin dari mitra Format yang lain apakah sudah lihat? Oke, di saya sudah Pak. Sudah ya? Sudah full screen. Oke, sudah full screen ya. Oke, kita mulai ya, teman-teman. Jadi perhatian, dan materi saya yang hari ini saya mau bawa, kita akan bahas tentang konspirasi MLM dan piramid scam. Nah, materi ini dulu saya dapat itu dari Bapak
Akram-Din ya. Jadi Bapak Akram membawakan tentang konspirasi MLM. Nah, kenapa kita harus belajar ini? Supaya teman-teman jadi jangan lagi nanti kan teman-teman udah fokus nih for life ya. Dalam perjalanannya tuh biasanya udah fokus for life. Itu gangguan banyak banget. Gangguan banyak banget tuh ya kalau kita prospek orang, ataupun teman kita tahu kita juga sedang jalanin MLM, kadang-kadang ada aja yang nawarin lagi MLM, nawarin lagi MLM baru ya kan, yang lebih mudah, lebih bonus lebih gede ya kan. Nah, jadi jangan sampai teman-teman nih terganggu fokusnya ya, udah pilih for life perusahaan yang benar, ada lagi mau pilih yang macam-macam. Nah, jadi saya mau bahas nih konspirasi MLM-nya sama piramid scam-nya gitu ya. Oke. Nah, ini dulu kita bahas. Supaya tahan godaan ya Pak Kurnia ibaratnya ya. Iya, supaya teman-teman tuh paham banget lah, jangan sampai salah pilih. Gampang tergoda, Pak. Iya. Semua organisasi untuk piramid scheme gitu ya. Oh, katanya ini piramid ya. Semua organisasi sebenarnya bentuknya piramid ya kan. Dari mulai perusahaan, pemerintahan ya, semua piramid. Pasti di atasnya itu ujungnya kan satu ya kan, di bawahnya kan banyak level-levelnya, manajer, staff segala macam karyawan. Begitu juga multi level atau kita jalanin MLM ini atau network marketing. Jadi bukan salah bentuknya ya kan, tetapi satu kegiatan itu dianggap sebagai skema piramid jika ia tidak memasarkan produk atau servis yang jelas dan hanya memberikan insentif kepada Anda untuk merekrut orang lain atau apalagi untuk investasi aja. Nah, itu yang dibilang pyramid scheme. Oke. Nah, kita lihat lagi. Nah, MLM atau scam ya. Jadi contoh di sini Anda telah diundang untuk menghadiri satu seminar peluang bisnis MLM. Ya, nah bisnis itu tergolong biasanya 4 hal ini. Ada yang namanya MLM murni, ya kan? Ada yang MLM yang elemen ada manipulasinya, tipu-tipunya, ya. Jadi hati-hati. Ada juga yang skema piramid. Skema piramid itu benar-benar ya hanya duit, yang paling untung kebanyakan yang di awal-awal, yang atas gitu ya. Atau juga ada skema piramid nyarunya MLM. Gitu ya. Nah, gimana kita untuk bisa membedakannya? Nah, ini akan saya kupas nih, kita kupas nih ya. Jadi teman-teman harus paham benar ilmu ini. Nanti kalau ketemu gitu ya, udah tahu nih ilmunya. Nah, antara kriteria yang Anda perlu pahami, yang pertama ya, kalau tahu MLM itu harus tahu pemiliknya dulu siapa. Ya, cek dulu pemiliknya nih siapa nih. Kadang-kadang ada perusahaan MLM kita nggak tahu ownernya, nggak tahu siapa pemiliknya, taunya cuman oh ini manajernya atau ini direkturnya, ownernya siapa nggak tahu sampai sekarang orangnya yang mana juga. Kadang-kadang kayak begitu tuh, banyak tuh ya. Terus apakah sudah terdaftar, dapat izin dari pemerintah? Terdaftar arti di sini yang sah gitu ya. Kalau direct selling itu atau MLM itu yang sah itu dari APLI. Ada saingannya juga tuh APLI ya kan. Jadi bikin lagi saingan yang AP2L itu segala macam, katanya ini lebih sah segala macam. Nah, itu kadang-kadang alasan aja yang sah yang diakui pemerintah tuh APLI ya. Apakah perusahaan menjanjikan pulangan yang tetap, artinya return atau bonus yang tetap setiap bulan, itu juga dicek. Ada kucing Bunda. Sorry. Ya. Terus apakah ia memiliki produk dan jika ada berapa nilai produk itu. Jadi kita harus tahu produknya nilainya berapa sih ini sebenarnya kira-kira ya kan? Pas nggak dengan harganya? Apakah Anda perlu investasi uang jumlahnya lebih dari 1.000 ya, lebih besar gitu ya, ratusan juta kadang-kadang, hati-hati. Apakah hanya one time purchase, jadi cuma sekali aja, udah itu Anda nggak perlu ngapa-ngapain, terus nanti dapat untung, nah itu juga hati-hati. Oke, ini yang perlu Anda pahami. Nah, kalau di Amerika, perusahaan yang namanya network marketing atau yang berhubungan dengan uang gitu ya, atau yang berhubungan dengan perdagangan seperti multi level marketing itu diawasi oleh yang namanya FTC ya, United States Federal Trade Commission ya. Nah, di sini dia ngawasin. Kalau di Indonesia mungkin di Indonesia siapa ya Mas Jod yang ngawasin ya? APLI ya? Iya, Pak.
kita di bawahnya Apli walaupun ada OJK, Pak. Tapi kita nggak di bawah OJK. OJK kan yang mengawasi keuangan. Ya, kayaknya kita di ada bawah OJK. Iya. Karena setiap perusahaan kalau yang mengkolek uang itu memang harus lapor sama OJK juga. Jadi OJK juga ngawasin sebenarnya. Itu udah peraturan dari Bank Indonesia kalau nggak salah gitu ya. Nah, kalau di Amerika ini. Nah, ini FTC dia bikin kategori apa itu MLM ya. Multi level marketing is marketing strategy. Jadi memang strategi marketing ya. Which the sales force is compensated not only for the sales they personally generate, but also for the sales of other they recruit, creating a downline of a distributor and hierarchy of multiple level of compensation. Bahasa Indonesianya gini, multi-level marketing adalah strategi pemasaran di mana kompensasi penjualan tidak hanya berdasarkan penjualan yang mereka lakukan, tetapi juga penjualan dari hasil rekrut yang lain dan menciptakan para distributor dan tingkatan kompensasi banyak level. Gitu ya. Nah ini dari FTC-nya, maksudnya seperti itu. Nah kalau pyramid scheme, nah ini bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia gini, pyramid scheme adalah model bisnis yang tidak akan langgeng yang memberikan janji-janji kepada orang-orang yang diajak berupa pemberian uang atau imbalan-imbalan lain, seperti itu. Gambarannya seperti itu. Ya. Perusahaannya ada wujudnya, ada kantornya dan sebagainya, atau hanya sebuah website saja, kadang-kadang gitu. Jadi hati-hati kalau ditawarin MLM atau investasi yang hanya dari website saja, ya bisa jadi kemungkinan itu skema piramid atau money game. Nah ini contohnya nih ya. Nah awalnya yang namanya money game atau skema piramid itu yang mencetusnya itu ya namanya Ponzi. Ini sebenarnya dikenal dengan konsep Ponzi scam ya. Yang menemukannya namanya Charles Ponzi. Ini dia orangnya nih ya. Nih orangnya. Si Charles Ponzi ini udah ribuan orang ketipu sama dia waktu itu di New England ya. Dengan investasinya mulainya dari tahun 1920 zaman dulu. Jadi sudah lama ya skema-skema seperti ini. Nah, penipuan Ponzi ini juga berlangsung di Indonesia banyak sekali konsep-konsepnya karena mudah sekali dia untuk ngambil uang orang dengan janji-janji pengembalian lebih besar seperti 10%, 20%. Jadi kalau kita misalnya ikut ya kan 10 juta nanti tiap bulan 20% dari 10 juta itu nanti kita dapat 2 juta rutin setiap bulan seumur hidup gitu ya. Tapi kenyataannya biasanya 2-3 bulan hilang orangnya. Itu banyak seperti itu. Jadi hati-hati. Nah, Ponzi scheme itu udah seperti itu, bahkan dia udah berapa juta dolar bisa dia ambil ya. Nah, scam pertama ya skema piramid atau invest scam ya. Jadi kalau Anda diajak nih untuk berinvestasi sejumlah uang ke dalam satu perusahaan yang mempunyai banyak proyek-proyek di seluruh dunia atau domestik mungkin ya. Jadi hati-hati. Kalau di Indonesia ada juga nih yang seperti ini. Seperti misalnya proyek-proyek properti, proyek-proyek perkebunan ya. Ini sampai sekarang masih berlangsung ya. Hati-hati ya. Mungkin sebagian benar, tapi lebih banyaknya nggak benar. Jadi hati-hati teman-temannya. Jadi ramai rekan-rekan Anda yang sudah ikut dan mereka mendapat keuntungan yang lumayan dalam waktu pendek ya. Misalnya 10% tadi saya bilang setiap bulan, tapi bulan-bulan setelah itu mungkin 1-2 tahun kemudian nggak dapat apa-apa, uangnya nggak dikembalikan lagi. Dan mungkin hasil kalau misalnya tanahnya atau apa, sertifikatnya nggak keluar, jadi sengketa atau dan lain-lain, itu banyak banget. Jadi hati-hati ya. Nah ini akhirnya pala kita pusing ya, gini gambarnya fotonya gitu, uangnya udah hilang, aduh rugi. Tapi anehnya kadang-kadang udah pernah kejeblos, ya kan? Dia ngulangin lagi gitu, ikut lagi yang kedua, ikut lagi nggak kapok-kapok juga gitu ya. Ini banyak banget nih, hati-hati ya. Nah, kenapa sih orang suka kejebak yang masalah-masalah kayak gini nih Jod, ya kan? Kalau bahasanya Pak Sadik, dia bilang ya ini orang males, ya kan? Orang yang diam aja, cuman ngasih duit, terus dia nanti dapat untung. Nah, itulah orang-orang yang males bekerja. Orang network marketing itu dia orang yang rajin, ya, orang yang memang dia berusaha di awal ya. Kalau orang-orang yang males tapi dia cuma mau angkat kaki, mau dapat duit, biasanya pasti kejeblos
dengan skema-skema seperti ini, ya. Oke, soalnya gambarannya kalau memang skema-skema yang untung 2 bulan, 3 bulan dapat untung besar, kenapa bank nggak nyimpen duitnya aja di situ, Jod? Logikanya gitu. Kenapa nggak tuh orang-orang yang gede, yang milioner, ya, misalnya Ciputra atau apa tuh yang duitnya gede, ya taruh aja dia di situ. Dia udah untung besar. Kenapa? Ya kan ya? Karena mereka tahu itu penipuan. Gitu ya. Nah, ini contoh yang money game ya. Mungkin teman-teman ada yang udah kenal belum? Dulu ada yang namanya M3 gitu ya. Ini foundernya katanya orang Rusia ya. Dia mau menghancurkan sistem keuangan global yang hanya sebagian orang kaya, sebagian banyak orang miskin, kekayaan mau dibagi rata. Semua pakai konsep dia sebenarnya uang itu dibagiin bisa cukup kita kaya raya. Akhirnya banyak nih orang yang ketipu nih tuh. Ya ini profitnya, reward per bulannya sampai 30%. Siap gimana orang nggak mau ketipu kalau taruh duit 10 juta tiap bulan dapat uang 3 juta. Siapa yang nggak mau coba? Saya kalau memang benar ini ya semua pasti mau nggak? Pasti mau kan? Saya juga mau gitu 10 juta kasih uang tiap bulan 3 juta. Cuman logikanya uangnya diapain sama dia, diputerin di mana, main apa gitu kan? Produknya nggak ada, nggak jelas. Tadi yang saya bilang, kenapa konglomerat orang-orang kaya ya kan nggak taruh aja duitnya di situ, ya kan? Mungkin itu lebih bagus gitu, ya kan? Buktinya mereka nggak mau taruh duit di situ berarti kan ada penipuan ya, gitu. Nih contoh lagi, ini OneCoin, ya. Mas Jody tahu OneCoin? Dengar Pak Gom ya, benar Pak. Pernah dengar ya? Iya. Ini penemu sempat booming Pak ini. Di Indonesia juga sempat booming nih kalau nggak salah Pak. Sempat booming. Ini mulainya tahun 2014. Ini yang dirinya tuh dokter yang cewek itu, namanya dokter Rian kalau nggak salah ya. Tahun dia ini mau juga mengalahkan bank, istilahnya mau menghancurkan sistem bank dengan uang cryptocurrency-nya yang cewek ini. Sampai dia kekumpul duit hampir 16 billion US dollar. Kemudian kalau nggak salah tahun 2016 yang wanita ini hilang mendadak, nggak tahu kemana, hilang aja Jod. Gitu. Jadi ada satu pertemuan, ya katanya ada satu pertemuan bikin seminar. Ternyata pas pertemuan itu pendirinya OneCoin ini mau sebagai pembicara, ditunggu-tunggu sama panitianya sama ini nggak nongol-nongol, ditelepon ke kantornya segala macam, sampai sekarang nggak ditemuin. Akhirnya foundernya kemana gitu ya. Karena jadi dia istilahnya 16 billion dolar itu juga raib, nggak tahu kemana. Perempuan juga, ada konspirasinya mungkin yang wanita ini pendirinya diculik, dibunuh sampai seperti itu ya. Sampai sekarang nggak ditemuin keberadaannya di mana. Nah kemudian si OneCoin ini dilanjutin sama adiknya. Nah ini adiknya yang pria ya. Adiknya lanjutin OneCoin. Cuman waktu itu dia datang acara di Amerika. Sama FTC Amerika sama FBI Amerika, akhirnya dia ditangkap karena OneCoin ini masuk ke dalam scam gitu. Akhirnya ribuan orang ya, termasuk orang yang udah investasi sampai jual rumah, ada jual lahan, ya semuanya hilang semua akhirnya gara-gara investasi yang salah nih OneCoin, karena ya janjinya kan luar biasa. Ini kejadian luar biasa tentang OneCoin ini ya. Ini luar biasa. Dia kan juga mau ngalahin Bitcoin kalau nggak salah. Ini waktu itu hampir ngalahin Bitcoin. Oke, nah kalau di Indonesia kemarin kejadian nih, ada yang namanya Koperasi Langit Biru. Itu lihat teman-teman ya. Itu dananya aja di Indonesia itu terkumpul sampai 6 triliun loh. Gila ini duit 6 triliun kemana coba? Ya siapa yang punya koperasinya? Ini kan kita juga nggak jelas nih. Ini siapa pendirinya? Ini siapa ownernya? Terus uangnya diputerin dengan simpan pinjam katanya kan. Berarti kalau persentase yang dikembalikan bisa lebih besar dari bank ya kan. Nah, teman-teman perlu dipertanyakan. Ya akhirnya benar ya. Jadi investasi bodong ini bubar semua. Banyak orang-orang akhirnya dirugikan, duitnya hilang. Nah, yang kayak gini-gini akhirnya
ini yang menjelekkan nama-nama MLM. Jadi orang-orang akhirnya kalau dengar MLM itu agak-agak alergi, ya kan? Karena banyak orang, jadi bukan industrinya yang jelek sebenarnya. Jadi pelaku-pelaku bisnis ini nih banyak yang ya dalam arti kata memang mau ngambil keuntungan sesaat untuk mereka ya. Akhirnya seperti ini ya kerugiannya. Oke, kita lanjut ya. Ini contoh aja. Pak Kurnia katanya Dokter Rita ada layar yang nggak kelihatan. Mungkin dari Dokter Rita yang nggak keluar ya. Oh, yang gitu. lain mudah-mudahan terlihat ya. Ini di chat sih Dokter Rita bilang katanya layar presentasinya nggak kelihatan Pak. Oh, tapi jadi kelihatan nggak? Mudah-mudahan sekarang kelihatan ya. Saya kelihatan sih Pak. Iya, mungkin yang di Dokter Rita ya gangguannya. Oke, berarti terlihat Pak. Yang lain juga responnya terlihat dari Ibu Rigida, dari Pak David juga. Oke, kelihatan ya. Dan juga, ya Pak Nazil juga bilang kelihatan. Oke, kita lanjut ya. Oh, tadi mungkin ini kali saya pakai apa? Gangguan koneksi. Ya, oke, lanjut ya. Ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini scam yang juga penipuan internet nih. Ini juga banyak nih penipuan internet, ya kan? Jadi gini konsepnya nih. Nah, kalau ada yang nawarin MLM atau konsep-konsep network marketing yang hanya dari internet nih ya, tidak ada kantor, hanya website ya. Kemudian Anda diundang melalui email, Facebook atau SMS ya. Contohnya di sini ada downline infinity. Nanti di downline infinity biasanya nih kayak ini nih. MLM kayak e-commerce gitu. Wah, nanti kita join ini e-commerce gitu ya. Nanti keuntungan dari produk yang dibeli di e-commerce itu nanti kita dapat. Nah, hati-hati teman-teman ya. Kadang-kadang belum jelas juga, nggak jelas tuh kantornya di mana, ownernya siapa, pembagian keuntungannya gimana ya. Hati-hati juga, walaupun email itu dari teman, dari keluarga, dan kadang-kadang cara dia narik kita itu, dia pakai itu tuh, ada poster-poster ya, hidup saya telah berubah luar biasa dalam waktu singkat, dalam waktu berapa bulan saja, saya udah dapat penghasilan, misalnya dalam waktu 3 bulan, saya dapat penghasilan 40 juta, dapat penghasilan 100 juta, itu udah hati-hati. Ya, kalau udah cepet-cepet kayak begitu, lebih banyak nipunya tuh, ya kan? Ini ada contoh, kalau ini ada Yazgal Ruby. Nah, itu contoh aja di website. Dan ini banyak banget ya. Dan di Indonesia juga banyak, di Malaysia banyak, Singapura juga banyak ya yang menawarkan konsep-konsep yang hanya dari internet seperti ini. Scamnya banyak banget. Nah, teman-teman dulu pernah lihat juga yang dari internet. Saya dulu pernah ditawarin Swiss Cash. Nah, Mas Jody tahu Swiss Cash nggak? Saya waktu Swiss Cash saya belum dengar belum dengar ya. Dan Swiss Cash ini pemainnya banyakan artis. Ya, jadi ini dari Swiss ya, bersangkut hubungan dengan Bank Swiss. Jadi kita cuma taruh duit aja sama. Taruh duit setiap bulan kita penghasilan segini. Terus kita juga nanti tawarin lagi orang yang mau ikut Swiss Cash. Nanti kita dapat segini. Wow, waktu itu kita udah dikejar-kejar terus ya sama ada si artis itu. Kita udah tahu, ini money game, uang nanti hilang, bener. Ya, dia bilang dia udah invest sampai 200 juta ya. Ternyata kita dengar dalam 3 bulan kemudian Swiss Cash-nya hilang. Nggak tahu kemana ditutup gitu ya. Segala macam, ini jadi ribut juga sempatnya. Jadi hati-hati ya Swiss Cash. Masuk ke Indonesia juga nih ya Swiss Cash. Kita ditawarin waktu itu. Nah, tuh ya. Jadi kalau di Malaysia ini ada daftar-daftar yang investasi bodong ya. Tapi kalau di Indonesia makanya saya belum tahu ini dapat daftar-daftar yang nama-nama bodong ini mestinya OJK keluarin ya. Kalau di Malaysia ini ada nih ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang investasi bodong ini disebutin. Jadi supaya warning gitu buat kita, hati-hati. Nah, ini banyak nih. Ini berurut-urut nih nama-namanya nih ya. Oke, nah kemudian ada juga investasi bodong yang sifatnya komoditi ya. Komoditi tahu ya teman-teman ya. Komoditi itu pangan segala macam pertanian ya, produk-produk pertanian seperti itu ya. Penipuan ini biasanya memilih komoditas yang sedang naik atau produk pertanian ya. Contoh kalau di Australia itu ada ostrich farm ya, bird nest nih yang sarang burung investasinya.
terus juga ada investasi komputer juga ada waktu itu, marketing IT juga, produk-produk banyak termasuk buku, website ya, termasuk juga SMS service dan lain-lain. Ini juga banyak penipuannya. Jadi teman-teman harus hati-hati juga. Oke, nah nanti gigit jari. Kalau udah rugi, uang udah hilang, akhirnya gigit jari. Nah, akhirnya kapok sama MLM, nggak mau join lagi ya. Apalagi ini yang belum pernah join sama sekali dengan tentang MLM. Aduh, gampang banget nih ketipu-ketipunya masalah kayak gini ya. Nah, dikatakan kepada Anda ini adalah waktu yang tepat untuk Anda membeli emas tuh, contohnya kayak gitu ya. Ini ada gold scam. Ada juga skema emas ya. Beli emas, terus ya banyak ditawarin juga koin emas dan beberapa kasus emas-emas. Pokoknya sampai sekarang nih kayaknya masih ada nih. Kalau dulu ada Gold Quest, contohnya saya, dulu kita ikut Gold Quest ya Bunda ya, ikut Gold Quest, ya sama seperti itu ya. Kalau nggak salah cuma 2 tahun perusahaannya udah itu hilang. Ya banyak banget orang akhirnya yang emasnya sendiri sebenarnya belum dapet. Dan dia pinter, harga emasnya 8 juta, joinnya boleh bayar setengah dulu, jadi 4 juta. Nah, kita harus rekrut orang dulu, kira-kira rekrut 4 orang, ya kan. Kalau rekrut dapat bonus 1 juta, kurang lebih ya, saya udah lupa nih ya. Jadi kalau 4 orang kan dapat bonus 4 juta, baru nanti berarti 8 juta udah lunas, baru emasnya dapat. Dulu cara dia narik orang untuk memudahkan investasi di awal 4 jutanya seperti itu. Kalau punya duitnya langsung 8 juta, ya kan, langsung dapat koinnya. Nah, kalau orang punya duit kan, dia bisa udah langsung dapat koin. Kalau orang yang bayarnya setengah, kebanyakan hilang tuh duitnya. Emasnya nggak dapat, 4 jutanya ya hilang gitu aja. Gitu. Tiap bulan dia ada nggak bonusnya? Kan dia binary, kiri kanan, ya kan? Kalau satunya jalan gede gitu ya, nah kalau satunya nggak jalan nggak dapat apa-apa, sama aja kosong gitu ya, karena dia dibayar berdasarkan kaki yang terkecil kalau binary, ya kan, yang kaki gedenya, yang sisanya itu kalau tidak berpasangan bonusnya nggak keluar. Dulu seperti itu ya, ada public gold, ada VGMC, ada virgin gold, banyak banget yang masuk ke Indonesia dulu Gold Quest. Jadi hati-hati teman-teman ya, kalau ada MLM pakai emas-emas gitu, udah deh jangan deh, mendingan juga teman-teman beli emasnya langsung deh. Kalau beli emas langsung kan nilainya juga jelas, ya kan? Kalau Gold Quest emasnya berat gramnya itu nggak senilai dengan nilai emasnya sebenarnya. Dia nilainya cuma karena rare coin, koin jarang ya, terus ininya desainnya bagus jadi harganya mahal. Ya kalau kita kolektor koin sih mungkin ada harganya, cuman ya kan nggak semua orang kolektor koin juga, ya kan. Kalau butuh uang, kalau dijual ke toko emas ya toko emas hitungannya gram, nggak ada nilainya akhirnya. Akhirnya banyak yang ketipu. Oke, jadi nggak sesuai. Ibu Carolina korban Gold Quest katanya juga Pak Kurnia di chat. Nah, mudah-mudahan udah belajar ya Bu Carolina ya. Iya. Dan bisa gitu. meyakinkan ya. Dan lebih dahsyatnya lagi kadang-kadang ada orang beli 4 koin, beli 10 koin. Beli 10 koin berarti kan 40 juta. Ya kan, dia pasangin tuh berapa nama. Nah, jeleknya binary ini hati-hati teman-teman. Kalau ketemu marketing plan binary, dia pasang titik poin ya. Satu nama bisa jadi, satu orang bisa pasang 7 nama, 6 nama. Itu udah pasti penipuan. Ya, nggak benar dah. Jangan ketipu lagi ya. Nah, akhirnya ini yang menyebabkan orang kesannya 90% gagal di industri multi level marketing ya. Penyebabnya apa sih? Bukan industrinya sebenarnya. Bukan orangnya juga ya, tapi karena kita salah memilih gitu ya, salah mengikuti atau memilih program yang baik, yang benar gitu ya. Jadi ini buat pengalaman teman-teman semua. Nah, tuh hati-hati ya. Nah, ini kita bahas tentang konspirasi MLM-nya. Nah, bagaimana memilih perusahaan MLM yang baik. Nah, hati-hati teman-teman. Nah, ini ada beberapa konspirasi perusahaan-perusahaan MLM lakukan ya untuk merekrut atau untuk mengambil keuntungan perusahaan itu saja atau hanya segelintir orang ya. Contoh, konspirasi yang pertama. Ada perusahaan MLM yang marketing plan-nya tuh didesain hanya untuk memberikan keuntungan besar pada perusahaan dan heavy hitter atau
perusahaan dan hanya segelintir orang nih, ceritanya segelintir orang nih heavy hitter atau kepala-kepalanya yang dia punya misalnya pengikut atau punya kaki atau memang rekrutnya jago ya. Nah, ribuan member yang paruh waktu biasanya ya kan, ini jadi korban. Ya kan? Di network marketing itu kan mungkin 80% orangnya part time, sebenarnya paruh waktu. 20% kan yang full time, ya kan? Nah, kalau marketing plan-nya itu didesain hanya untuk khusus dibuat, kalau sukses itu hanya bisa yang full time, ya, yang part time itu dia susah suksesnya, ya. Nah, ini berarti ada yang salah dengan marketing plan-nya. Seharusnya marketing plan itu adil. Gimana yang part time itu bisa dapat uangnya juga, ya kan? Yang full time juga dia dapat uangnya juga adil sesuai dengan kerjanya. Itu yang benar, ya kan? Jangan yang heavy hitter nih ya, yang full time, yang jago rekrut dia uangnya gede, terus yang part time yang udah benar-benar jalanin, tapi bonusnya kecil banget dia dapatnya, gitu ya, gitu. Kadang-kadang untuk membuat supaya donaturnya setia gitu ya di perusahaan itu, caranya dengan membuat acara-acara motivasi besar-besaran gitu ya, di acara itu sampai meledak-ledak gitu ya. Wah, kita harus. Akhirnya mereka itu kayak terhipnotis dengan acara itu, akhirnya ikut, tapi penghasilannya nggak ada, kecil gitu ya. Jadi hati-hati, itu banyak yang terjadi seperti itu ya. Nah, perlu teman-teman ketahui ya. Nah, network marketing itu plan bonusnya. Ini diagram bonusnya. Ini saya kasih gambar simpel gini aja ya. Ini panah saya, ini coba perhatikan. Ini yang pertama, ada yang bonusnya kecil, tapi di ujungnya dia naiknya hanya sedikit. Dan juga nggak terlalu banyak nih Mas Jody, kecil juga gitu ya. Peringkat paling tingginya juga dapatnya dikit. Ada juga seperti itu ya. Nah, ada yang kita lihat nomor 2 ya. Nah, nomor 2, nah ini yang paling banyak di Indonesia ya. Ada yang ngasih bonusnya di awalnya besar gitu ya. Tapi di ujungnya juga ya nggak gede-gede banget, akhirnya kecil-kecil juga gitu, sama gitu ya, hanya sedikit. Nah, ada juga, nah ini biasanya MLM yang lama ya, yang biasa awalnya ngasihnya kecil, tapi kalau dijalanin dalam waktu yang lama, dia bisa memberikan bonus yang besar gitu ya. Nah, yang bagus yang nomor 4. Ya, jadi teman-teman kalau lihat marketing plan, pelajarin ini antara nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4. Kalau nomor 4 itu gimana kalau ngasih awalnya besar, kalau nanti dijalanin terus ya ini bisa memberikan juga income yang besar bahkan sampai miliaran ya. Nah, harus dilihat nih. Bedainnya dari mana teman-teman? Sebenarnya bedainnya gampang banget ya. Contoh misalnya kalau for life ini adil banget ya. Kalau for life itu kan kalau dari ini yang awal ini sebenarnya bisa kita lihat dari bonus rekrut aja, dari bonus join. Oke. Bonus logikanya gini, kalau kita ada orang join, misalnya beli 1 atau 2 juta, bonus kita berapa sih? Nah, itu aja coba lihat. Jadi udah kelihatan tuh nanti di awal ini gede apa enggak bonus kita. Gitu ya. Logikanya kan gitu. Kalau ada orang join di awal gitu ya, tapi kita dikasih bonusnya kecil, ya, berarti bonus kita awalnya kecil. Contoh, ya, contoh. Ada di perusahaan A, di perusahaan saya yang dulu, kata Mas Jody, jangan sebut perusahaannya, Pak. Jadi kalau masih awal-awal, kita dapatnya cuma 2% gitu ya. Tiap kali rekrut orang pokoknya gitu ya, dapat 2%. Omset kita segitu-segitu aja dapatnya 2%, nggak naik-naik. Kecuali omset grup kita nanti gede-gede, naik 3%, naik 6, naik 9, naik 12 gitu ya. Dan hitungannya berdasarkan omset gitu ya, bukan per orang gitu. Yang enak itu kan kayak for life. Kalau gue rekrut 1 orang, gue dapat berapa tuh? Dia nggak ngitung omset. Per orang aja kita udah dapat berapa? 25% ya Jod ya. Itu gede loh. Itu gede banget, ya kan? Terus level 2-nya aja kalau ada rekrut 12%. Waduh, gede banget gitu. Ada perusahaan yang lain itu ya, di awal aja ngasihnya dikit, kecil gitu ya. Sampai kita udah berdarah-berdarah baru terasa gitu duitnya. Waduh, gitu ya. Nah, teman-teman tuh harusnya udah bersyukur ketemu for life. Ayo semangat jalanin bisnisnya gitu ya. Gitu. Nah, kalau pengen lihat ujungnya ya besar itu gampang. Teman-teman perhatiin tiap level MLM itu ya, peringkatnya kan ada yang peringkat bawah, ada peringkat yang paling tinggi ya. Jangan lihat yang peringkat paling tinggi, jangan disamain sama peringkat paling tinggi, lihat yang di tengah-tengah.
selalu lihat yang di tengah-tengah. Berapa leader ML perusahaan itu yang banyak peringkatnya di tengah-tengah ini, berapa banyak leadernya gitu. Jelas ya. Kalau di kita kan yang di tengah-tengah international diamond ya Mas Jod ya. International. Ya, betul ya. Lihat peringkat yang tengah-tengah itu ada berapa orang ya. Kalau udah ada 100-an orang lebih, wah berarti ini perusahaan bagus ya. Kalau leadernya yang tertinggi, biasanya leader tertinggi ya pastinya nggak banyak gitu, yang paling tinggi gitu ya. Tapi kalau dia banyak lebih bagus lagi, ya kan? Di Forex itu udah banyak banget ya. Nah, lihat yang di tengah-tengahnya ada perusahaan A ya, juga mereka selalu patokannya ngambilnya di tengah-tengah, banyakin orang yang di tengah-tengahnya, bukan yang di atas ya. Nah, parah lagi teman-teman kalau lihat perusahaan ya, leader yang paling tingginya itu nggak ada. Wah, kalau leader paling tingginya nggak ada, berarti marketing plan-nya susah banget ya. Jadi leader paling tingginya adanya pas yang di tengah-tengah aja gitu ya. Wah, itu challenge-nya sulit banget gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan salah pilih juga. Itu ada tuh di Indonesia yang depannya perusahaannya S ya, SY gitu ya. Top leader di Indonesia-nya tuh di tengah-tengah dia bukan yang nomor satunya, berarti kan belum sampai yang nomor satunya gitu ya. Itu luar biasa itu, berarti untuk mencapai nomor yang ininya tuh waduh ya udah kita lihat yang tengah. Kalau minimal yang tengah aja banyak, udah berarti yang bawahnya juga pasti lebih banyak, udah aman ya kan. Patokannya di situ. Jadi saya saranin lihat marketing plan yang nomor 4 tuh Jod. Grafiknya yang nomor 4 gitu ya. Di kita tuh paling besar banyak di awal dan akhir ya Pak. Besar di akhir. Di kita tuh paling banyak nomor 3. Kalau nomor 3 ini kebanyakan MLM yang lama-lama ya. Ada MW, Yusana seperti itu ya. Ada pokoknya yang lama-lama tuh kebanyakan Avon, Mary Kay seperti itu ya. Kalau yang bawah nih, yang paling bawah ya, yang nomor 1 sebenarnya gampang nandain yang level nomor 1. Lihat aja produknya harganya berapa. Kalau harganya murah banget, nah berarti bonusnya kecil gitu ya. Kalau harga produknya 50.000, 20.000, kira-kira berapa keuntungan yang dibagi sama downline? Pasti kecil-kecil, sampai ujung juga dia pasti nggak, naiknya juga dikit-dikit, nggak terlalu banyak tuh ya. Oke, kita lanjut ya Mas Jod. Itu yang pertama ya. Konspirasi kedua. Konspirasi kedua, gimmick produk. Nah, kadang-kadang produknya tuh nggak ada nilainya, teman-teman. Ya, ada MLM yang produk nggak ada nilainya atau nggak ada manfaatnya. Atau nilainya kadang-kadang dilebih-lebihin aja, ya. Produk hanya jadi gimmick saja, tapi sebenarnya kedoknya money game, ya. Mainnya tuh di uangnya. Contoh apa produknya? Ada bracelet ya, yang gelang magnet, kalung magnet gitu kan. Dulu ada tuh yang gelang magnet. Pak Ali tahu nih. Harganya bisa sampai 3 jutaan gitu ya. Ada yang sampai 5 juta, minimal 1,5, ada 2 segala macam. Beberapa bulan kemudian keluar harganya yang cuma 150, 300 saingannya. Bahkan ada yang dijual langsung harganya cuma 500, ada yang 300, 200. Waduh, itu kepukul banget gitu ya. Jadi ya, produknya itu jadi gimmick kadang-kadang ya. Terus ada juga yang anti radiation card ya. Tahu ya teman-teman yang ditempel di handphone. Ini loh anti radiasi ditempel. Ini harganya berapa satunya? Ya 500.000 gitu ya. Kemahalan produknya kadang-kadang ya. Terus juga ada air oksi. Tahu ya air oksi ya? Oksi. Dulu kan ada tuh oksi water gitu ya. Terus juga ada kopi, ya kopi. Nah sekarang juga banyak kopi dan ada diskon card. Dan yang lebih parah di Indonesia ada rokok. Rokok MLM, dia bilang rokok memberikan manfaat. Coba bayangin, dan orang ikut aja. Mentang-mentang di Indonesia banyak yang rokok, ya. Akhirnya dia join, ibaratnya daripada beli rokok nggak dapet komisi, mendingan kita join MLM ini sambil ngerokok, sehat gitu ya, dapat uang. Aduh, itu kan gimana coba produknya ya, terus jalanin MLM-nya. Nah ini contoh, ini termasuk Gold Quest juga. Ini tidak sesuai dengan harganya dulu. Nah sampai sekarang pemiliknya wanted semua tuh dicari. Bahkan ownernya sekarang bikin lagi perusahaan MLM yang baru ya. Si Gold Quest ini anak yang barunya jadi
Questnet gitu, jadi Kinet gitu ya. Nah kemarin kejadiannya gitu Kinet di Indonesia. Nah ini contoh air oksi ya, air oksi juga. Ini lebih gila nih air oksi ya, oksigen gitu ya. Nanti bisa memberikan oksigen pada tubuh. Nah logikanya yang namanya oksigen itu kan diserapnya sama paru-paru, bukan lambung. Lambung masuk dia asam ya kan. Justru kan sebenarnya paru-paru yang napas yang butuh oksigen itu ya kan. Kalau air oksi sebenarnya gimana ya konsepnya, jadinya kebanyakan orang akhirnya ketipu dengan konsep kesehatan air beroksigen ini. Ya jadi kurang masuk gitu manfaat. Akhirnya benar produknya kan cuma booming beberapa tahun aja. Setelah itu dan dia sudah mulai hilang. Dan konsep perusahaannya juga dia penjualannya nanti kita bahas tuh ya di konspirasi MLM yang berikutnya ya juga salah. Ini termasuk kalau dulu nih yang gelang magnet juga nih kita sedikit contoh aja. Ini ada yang dulu namanya BMW ya itu yang besar juga di Indonesia. Wah sampai leadernya ada mobil Jaguar, mobil ini banyak segala macam ya. Tapi udah itu akhirnya hilang kan. Ya ibaratnya sudah kalau jadi leadernya gitu ya, udah bangun tim, udah bangun perusahaannya, udah bangun bisnisnya, network marketing bertahun-tahun, akhirnya perusahaan BMW-nya hilang gitu kan, dia rugi waktu, rugi tenaga, jadi nggak passive income. Akhirnya dia join lagi sekarang si dokter itu, Pak Ali tahu nih, di perusahaan baru, perusahaannya ujung-ujung perusahaan kesehatan juga ya kan, suplemen juga, akhirnya dia mulai lagi dari awal. Oke. Nah, ini juga contoh dulu ada QNet ya. QNet. Nah, ini kan akhirnya jadi kasus ini ditangkap ya. Dia mainkan Pendan dulu. Pendan dan ini gila kalau pertemuannya tuh. Jadi kalau seminarnya bahas tentang ini keuntungan itu bagi-baginya di panggung, langsung dipanggil orang hari ini bonus buat Bapak ini 10 juta. Ini buat bonus Bapak ini. Wah, 20 juta. Gimana nggak orang yang datang seminar itu langsung mau join? Ya kan begitu join, dapat uang, oke gue mau nih, gue juga akhirnya beli deh, gue join. Nah, nggak berapa lama kemudian kasus akhirnya. Ini di Madiun ini Pak Karyadi ini leadernya nih, jadi kasus nih, QNet, ya kan penipuan. Karena banyak orang yang nggak dapat keuntungan apapun selain cuman si kristal pendan itu. Akhirnya jadi gimmick di depan panggung itu bagi-bagi duit aja ya, itu gimmick aja untuk orang jadi tertarik gitu ya untuk join gitu. Nah banyak orang-orang yang nggak paham ya tadi konsepnya ke tadi yang Pak Sadik bilang, banyak di dunia ini orang-orang yang males tapi ingin cepat kaya. Nah orang-orang ini yang biasanya yang malas, serakah, ingin cepat kaya gitu ya, tidak mau kerja, akhirnya kejeblos dengan konsep-konsep yang ini ya, hati-hati itu. Oke, sekarang kita lihat lagi ini konspirasi yang ketiga ya. Konspirasi ketiga ini downline builder program. Contohnya ada FEMA, ada Infinity 2. Kalau di Indonesia nih mungkin FEMA ya. Kalau Infinity 2 nih di Malaysia mungkin ya. Memberikan harapan palsu bahwa Anda tidak perlu lagi pergi prospek atau presentasi lagi, tidak perlu support downline, tidak perlu hadir pertemuan, semua hanya perlu daftar online, bisnis dijalankan secara otomatis ya dari internet. Udah sebarin aja internetnya, oke teman-teman, nanti bisnisnya jalan sendiri, nanti dapat passive income, dapat uang. Nah itu yang terjadi ya, seperti di FEMA. Ya sekarang akhirnya FEMA juga akhirnya ditutup nih. Nah ini konsep-konsepnya. Dan kebanyakan konsep-konsep yang seperti ini itu dia menggunakan marketing plan-nya binary plan. Binary plan itu yang dua ya. Ini lebih gilanya nih kalau dulu ya binary plan itu dia iming-imingnya gampang, kita cuma rekrut 2 orang, cari cuma 2 orang kok, nggak banyak gitu ya kan. Udah cukup, nanti ajak juga yang bawahnya cari 2 orang. Nah logikanya Mas Jody, iya kan teman-teman nih saya tanya ya teman-teman yang ada ikut webinar ini, teman-teman rekrut 2 orang. Kira-kira 2 orang itu langsung dua-duanya jalan bisnisnya apa enggak? Gitu. Kira-kira apa dua-duanya langsung jalan bisnisnya? Kan belum tentu. Ya kan? 2 orang itu bisa jadi cuma konsumen, nggak jalanin bisnisnya. Berarti teman-teman harus rekrut lagi nggak? Rekrut lagi. Yang ketiga, yang keempat, ya. Yang ketiga kalau belum jalanin bisnisnya,
ya rekrut lagi, yang keempat belum jalanin bisnisnya, yang kelima. Nah, berarti kan di awal aja gimmicknya ya kesannya mudah. Kalau yang namanya marketing binary plan tuh kesannya mudah, cukup 2 orang kok, nggak perlu banyak-banyak orang gitu ya. Tapi kenyataannya rekrutnya mah tetap aja mestinya banyak ya. Yang namanya network marketing kalau memang ada manfaat ya kan dari bisnis maupun produk kan dia harus cerita terus ke orang, berbagi. Masa dia cuma 2 orang aja cerita ya kan nggak mungkin. Jadi konsep binary aja ininya kamuflasenya udah banyak banget gitu. Nah sekarang dirubah sama dia. Dia nggak bilang cari 2, cari 3 sekarang ya. Jadi cari 1 sisi kanan, 1 sisi kiri, 1 lagi sisi kiri gitu kan. Pinter banget gitu kan. Jadi satunya yang dibesarin, nanti satunya yang biar gotong royong, rame-rame isinya dari atas. Bapak cukup yang isinya 1 kaki aja. Kadang-kadang kayak gitu tuh ya kan, sama aja. Itu juga kamuflase juga, itu bikin kacau tuh ya. Nah oke. Nah ini kalau yang Infinity ada One 2G Infinity 2 nih, coba bayangin ya kan economic crisis ini di Malaysia, bahkan sekarang udah go online kasino dan lain-lain ya, ini banyak banget nih. Mungkin juga oke nanti kita bahas lagi ya. Nah kita bahas konspirasi yang ketiga. Konspirasi yang ketiga, downline builder program. Downline builder program ini ya iming-imingnya seperti ini juga nih. Ya, organisasi downline Anda akan dibangun oleh upline Anda. Anda hanya perlu daftar dan Anda tidak perlu nikmatin bonusnya. Jadi itu hati-hati. Kalau Anda ditawarin konsep multi level marketing, ya bahasanya begitu tuh. Ya. Bapak Ibu nanti Bapak saya bantu, kita bantu udah gitu biar kita yang jalanin ya kan. Bapak Ibu join aja, nanti kita isiin downline-nya nanti kita isiin. Saya udah siap Bu nama-nama nih. Saya udah ada nama. Ayo Bapak Ibu join duluan. Nanti kalau nggak Ibu join dulu, nanti Ibu ketinggalan. Ibu ada di level 10 ke ini, ya kan? Dan banyak akhirnya orang ketipu karena merasa oh ya saya pengen duluan, akhirnya join. Nanti tolong dong isiin saya ya, bangun ini ya, downline saya kasih nama. Aduh, nggak mungkin tuh kayak begitu ya. Dan mau berapa orang isi nama, paling cuma diisi 1, udah itu nggak diisi lagi. Tetap kan kita harus yang jalanin bisnis kita dong, ya kan? Logikanya gitu. Hati-hati, ini banyak kan yang online nih, ini yang online nih, hati-hati. Yang dia jalanin bisnisnya hanya dari website ya, nggak ada kantornya juga, kadang-kadang nggak jelas. Nah, konspirasi keempat. Perusahaan bersaing dengan distributor. Ya, ada perusahaan manajemen yang mempunyai rekening sendiri secara rahasia atau terbuka. Ya, ada juga company sponsor walk-in, ya, atau perusahaan ngirim katalog menarik. Ya, jadi dia saingan sama distributor. Ya, jadi perusahaan network marketing seharusnya menjual produknya melalui distributor, gitu ya. Jadi distributor yang marketing ini enggak. Distributornya juga nyari prospek, perusahaannya juga cari prospek, dia berebut-berebutan. Ya kan? Lebih gilanya lagi gitu. Jadi berebut-berebutan. Jadi kalau ada orang join ya masuk di perusahaan aja dulu. Masuk perusahaan ya. Ini upline-nya nggak ada, ini siapa pokoknya masuk kayak terus di sini. Wah, berarti perusahaannya ngambil keuntungan sendiri, ya kan? Nah, kalau kayak gitu biasanya nanti ini kadang-kadang ya dia pakai leadernya. Kadang-kadang ini ada perusahaan seperti ini ya. Ini Pak Sadik waktu itu cerita. Awalnya dia pakai distributor, ya kan? Distributor begitu dia udah ada namanya naik, perusahaan ini langsung dia jualan juga langsung. Nanti dalam jangka panjang begitu konsumennya sudah tercipta, ya kan? Distributornya ditendang karena nggak perlu lagi perusahaan nggak mau lagi ngasih bonus gede-gede ke distributor, akhirnya ditendang ya kan, jadi perusahaannya jual langsung aja akhirnya ke konsumen. Nah ini juga ada yang seperti itu perusahaannya, jadi hati-hati teman-teman. Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan yang walk in ya, perusahaan yang langsung pasang iklan gitu ya di banner di jalan gede gitu ya, nah itu hati-hati. Berarti kan kalau perusahaan pasang iklan banner kayak di jalan gede-gede gitu kan, kalau orang tertarik itu joinnya kemana tuh? Kan langsung ke kantornya kadang-kadang ya. Nah, jadi itu dia saingan akhirnya sama distributornya ya kan. Padahal kan sudah ada distributor ya kan.
perusahaan ini hanya supply company, dia yang ngatur yang namanya produk ya kan, pengiriman, segala macam. Semuanya itu mestinya udah distributor, udah kerjasama, udah ini. Dia yang bener tuh perusahaan network marketing seperti itu gitu. Dan pertanyaan juga waktu itu ada juga perusahaan gede-gede tuh pasang di banner gede banget produknya ya kan jadi mungkin tahu tuh dulu zaman dulu ya kan, kalau ke Polda Metro Jaya kan ada jembatan penyeberangan tuh Jod. Jembatan penyeberangan itu iya Pak, betul. Ada iklan gede banget ya kan, produk MLM ya kan, terus ada gambar orang atlet bulu tangkis pakai produk itu. Ya kan? Pertanyaannya, logikanya pertanyaannya nih teman-teman. Itu banner, dia pasang iklan, perusahaan pasang iklan gede banget tuh ya, billboard dulu di Polda Metro Jaya di penyeberangannya, itu pakai duit siapa? Artinya perusahaan kan ngambil duit bonus member, seharusnya yang iklan itu member, bonus itu buat distributor buat member, berarti ini kan ada dipotong ya kan, dipotong mungkin diambil ya kan, buat perusahaan masang sendiri iklannya. Nah, berarti kalau yang perusahaan-perusahaan seperti itu, actual payout-nya atau bonus komisi yang diberikan ke distributornya pasti kecil. Karena dia banyak uangnya yang perusahaan sendiri yang ngambil, ya, yang ngolah uangnya untuk iklan, untuk apa segala macam. Ya, jadi hati-hati itu teman-teman. Ada juga ya perusahaan yang pasang iklan di tim bola tuh gede banget tuh kayak gitu. Nah itu pertanyaannya, kan nggak mungkin nggak dibayar tuh atlet bola, ya kan pasti dibayar, ya kan berarti kan dia ngambil ada komisi atau keuntungan perusahaan yang diberikan buat iklan itu, walaupun strateginya mungkin bagus ya, tapi berarti kan komisinya distributor lebih kecil biasanya. Mending kalau komisinya itu diberikan lebih banyak untuk distributor, ya kan? Oke, ini contohnya kalau zaman dulu ada yang namanya Causeway. Di Indonesia dulu ada Causeway. Sekarang saya nggak tahu nih masih ada apa nggak. Kayaknya udah nggak ada ya. Udah banyak tutup ya. Ini contohnya ini Causeway. Jadi dia berebutan nih sama distributor. Dia bikin minimarket. Jadi orang itu bisa join langsung, ya nggak tahu joinnya nggak tahu siapa, ya kan? Pastinya ke yang punya stokis itu, ya kan, joinnya. Ya distributor yang benar-benar bangun jaringannya akhirnya capek gitu saingan sama si minimarket ini. Nah ini ada lagi contoh banner store. Ini teman-teman tentu udah tahu ya ini perusahaannya. Ini T ya, atau zaman dulu ini ada. Saya kasih tahu aja ini namanya Tiansi. Dulu strateginya begini dia bikin banner store, ya kan? Tapi nggak berapa lama hancur nih. Akhirnya banner store-nya tutup nggak jalan. Ya, jadi semua produk dia taruh di banner store. Nah begitu ada minimarket seperti ini, ya teman-teman, kan prospek bisa langsung masuk ke situ, beli, terus joinnya sama siapa? Ini sama kita nggak tahu, ya kan? Kalau kayak gini, akhirnya distributornya usahanya ya kan bersaingan dia sama perusahaan, ya kan? Nah akhirnya ini banyak leader-leadernya akhirnya banyak berpikir, akhirnya dia tahu bahwa ini merugikan. Yang terjadi apa? Bonus leader-leadernya mulai turun. Pada saat bonus leadernya turun, ya karena perusahaan itu dia langsung open walk-in gitu ya, langsung bisa join langsung gitu ya. Ya bonus leadernya turun, akhirnya banyak ditinggalin perusahaannya ya. Tiansi akhirnya leadernya banyak yang hengkang akhirnya cari perusahaan baru. Dia nggak mau lagi kerjasama sama Tiansi waktu itu ya. Dan banner store ini ada tutup. Ini dianggap konsep yang gagal waktu itu. Oke, dia mulai lagi akhirnya sekarang dari awal. Oke, ini konspirasi kelima ya. Ada yang hanya produk fokus ya. Jadi fokus hanya pada produk, maka bisnisnya akan terjadi secara alami. Nah, kebanyakan hanya menerima kupon dengan pembayaran bonus yang kecil ya. Nah, kadang-kadang yang fokus produk ini semua produk ditawarin sama dia. Jadi konsepnya tuh kayak palu gada ya. Bahkan saingan dengan Indomaret, dengan Alfamart, dengan supermarket, semua produk yang ada di supermarket itu juga di sini kita jual nih, ada segala macam ya. Ya kita join aja cuma jadi membernya gitu ya. Nanti kalau ada yang belanja coklat, belanja odol, belanja ini, kita kecil-kecil dapat komisinya. Nah ini fokusnya hanya produk saja. Ya ini juga konspirasi juga. Oke. Ada juga konspirasi keenam,
yaitu dengan memakai perusahaan MLM dengan memakai selebriti atau tokoh sebagai ambasador. Ini artinya bukannya si artis itu dia join atau dia menjalankan bisnisnya atau dia memang pakai produknya member, bukan. Artinya kadang-kadang ada perusahaan-perusahaan yang memang ngebayar gitu ya, ngebayar artis-artis itu yang terkesan oh dia jalanin bisnis ini, pakai produk ini gitu, ya kan. Yang bagus itu ya memang kan seharusnya kayak artis itu dia memang pakai gitu ya. Kayak di For Life kan ada artis yang Suicide Squad itu yang baru yang dia memang pakai produk ProTF ya, dari kemarin Dave Dotry ngasih gambarnya artis. Dia memang pakai gitu. Dia bukan dibayar, bukan endorse dari For Life ya kan. Ada yang endorse, ada juga yang diriin perusahaan atas nama toko. Jadi ada orang network marketing, akhirnya kerjasama sama satu toko. Oh iya pakai toko ini ya kan. Terus akhirnya booming ya kan segala macam. Di awal booming, akhirnya mulai sekarang turun lagi. Dia harus gandeng beberapa teman, beberapa tokoh lagi untuk supaya naik lagi. Di Malaysia dulu ada seperti ini, ya kan banyak. Nah ini kan artis-artis juga, ya kan banyak. Ini saya tutup ya. Kata Mas Jody mesti ditutup. Oke, ini yang konspirasi ketujuh, ada juga perusahaan MLM yang menawarkan produk-produk telekomunikasi atau internet. Nah, ini banyak juga ya. Mas Jody tentu tahu dulu ada yang namanya DBS, tahu ya? Dia jual pulsa yang di Bandung, ya kan? Nah, dia jual pulsa yang di Bandung. Nah, ini ya kan? Banyak dia pakai tokoh-tokoh juga segala macam ya, bahkan anak-anak muda waktu itu udah dapat mobil ini mobil itu udah banyak gitu ya, yang disayangin udah bagus nih udah sukses, udah mulai banyak nih ya cerita orang suksesnya udah itu hilang ya kan. Nah kan yang kasihan orang yang bangun bisnisnya dari awal. Kalau yang owner udah dapat untung besar, ownernya mah gampang, akhirnya dia bikin perusahaan baru lagi. Nah kalau kita yang distributor, mesti mulai lagi dari awal. Terus kalau udah perusahaan bangkrut kayak gitu, ya kan kita mulai lagi. Orang udah kenal kita mau tarik lagi, orang belum tentu percaya lagi sama kita. Akhirnya kita salah lagi. Nah jangan sampai salah lagi. Nah kalau si owner, dia bikin lagi tuh perusahaan baru lagi. Nah sekarang bikin lagi perusahaan baru lagi, penghemat bahan bakar. Kayaknya minta ampun gitu ya. Asal jangan hilang aja lagi. Kalau hilang lagi kan kasihan distributornya, kasihan kitanya. Gitu ya. Jadi ini cerita aja Mas Jod, ini cerita kemarin kan Dave Dotry ngasih training ke kita ya. Dia bilang waktu dia pertama kali dia join For Life, diundang sama For Life ya kan untuk mengadakan seminar langsung ya. Langsung dia tanya sama Dave Dotry-nya, dia ketemu sama Dave Dotry, dia tanya langsung sama Dave Dotry ya kan. Mungkin nggak lo nanti bangun Dave gitu, bukan lo ya, Dave, mungkin nggak kalau kamu nanti bangun perusahaan ini, begitu perusahaan ini sudah besar ya, Anda akan jual atau Anda akan tutup perusahaan ini, ya kan? Itu ditanya seperti itu dulu ya. Untungnya Pak David Lisenby bilang tidak, dia tidak akan pernah jual perusahaan ini, ya kan? Karena banyak owner perusahaan MLM yang dia udah bangun perusahaan MLM yang begitu udah besar itu dijual. Ya, begitu ganti owner ya kan, biasanya hancur perusahaannya. Ya, itu hati-hati. Nah, ini yang internet. Ini juga kejadian dulu. Saya juga ditawarin, bahkan saya datang ketemu salah satu leadernya ya, top udah punya mobil, udah dapat mobil Morris katanya waktu itu. Ya kan? Dan perusahaan ini kalau yang acaranya datang luar biasa, seminarnya yang datang ada mobil Ferrari, mobil Lamborghini, macam-macam tuh atas nama Talk Fusion ya kan. Kadang-kadang kita juga tanda tanya, ini perusahaan belum legal di Indonesia, belum ada izinnya ya kan, tapi kok udah banyak orang join dan sudah berani bikin acara besar-besaran, katanya udah segala macam ya. Ini pasti ada permainan gitu, ya kan? Benar nggak? Beberapa tahun kemudian hancur perusahaannya. Waktu saya dipresentasiin mengenai ini ketemu ya waktu itu. Kita waktu itu di For Life baru peringkat apa Bunda ya ketemu orang Talk Fusion ini ya?
PD kali ya, Presidential Diamond mungkin saya waktu itu ketemu ya. Saya diketawain habis sama mereka karena mereka kan nganggap lebih sukses. Wah, di perusahaan kita besar gitu ya, Talk Fusion, dan orang-orang suksesnya udah banyak ya kan. Saya waktu itu nanya, satu orang bisa join berapa nama gitu. Dia bilang bisa 7, bisa 6. Oh, langsung dalam hati saya, wah ini money game. Nah mungkin nih kiri kanan gitu ya. Jadi satu nama bisa naruh 1, 2, 3. Ini Jod, dia satu orang bisa taruh 3 nama. Berarti kalau satu orang bisa taruh 3 nama, berarti dia maintain bulanannya berapa? 3 kali dong. Kalau satu orang bisa taruh 7 nama, berarti maintain bulanannya ya harus istilahnya tuponya dia harus 7 dong, ya kan? Misal dia nanti langganan internet tiap bulan bayar misal contoh 500.000, berarti tiap bulan untuk maintain 7 titik itu ya 500 kali 7 istilahnya gitu ya. Nah ini jebakan-jebakan di binary. Kalau beli titik 7 titik nanti bonusnya katanya lebih besar gitu ya. Hati-hati teman-teman, ya kan? Bayar maintain bulanannya juga kan teman-teman harus besar, totalnya 7 titik, ya kan? Dan itu tiap bulan. Dan logikanya itu yang namanya marketing plan-nya nggak adil. Nggak adil artinya gini, ya kalau yang punya duit, bonusnya berarti lebih gede dong dari orang yang join yang biasa-biasa aja yang satu, iya kan? Oh, pasti bonusnya lebih kecil. Nah itu marketing plan yang nggak adil. Dia marketing plan itu hanya memberikan keuntungan orang-orang yang punya duit dong berarti, yang punya keuntungan dari sisi finansial, bonusnya gede, iya kan? Kalau Volant kan dia adil. Kita mau join yang 2 juta, mau join yang 5 juta, sama hitungan bonusnya. Ya kan, kelebihannya cuma punya produk lebih aja gitu. Berarti kan adil, mulainya adil, mau sampai peringkat tertingginya juga sama kok, nggak ada beda-bedanya. Bukan berarti yang punya uang yang punya bisa join 5 juta untungnya lebih gede ya kan, bonusnya nanti persentase joinnya bisa 50%. Enggak ya, sama di For Life. Nah, itu enaknya di For Life gitu. Dia ada keadilan marketing plan-nya. Oke. Nah ini contohnya ya, ini dulu, ya, ini leadernya namanya Marcelinus Halim di Talk Fusion, ya kan hilang juga akhirnya karena izinnya nggak keluar di Indonesia dan hilang. Dan sekarang juga saya kira ini nggak akan bisa jalan, ya, karena sekarang kalau orang udah pakai Zoom, ya kan, ini udah nggak kepake di Talk Fusion, ya, internet. Dan yang lebih gila lagi yang join orang di sini belum tentu semua ngerti internet, belum tentu semua ngerti pakai internet. Nah, contoh tuh ya banyak yang ibu-ibu juga yang udah tua join ya, dia hanya ikut-ikut tapi internetnya ngerti nggak, kadang-kadang nggak ngerti ya. Nah, ini sangat disayangkan nih, hilang juga. Oke, konspirasi yang ke-8. Konspirasi yang ke-8 ini perusahaan yang terdaftar dalam bursa saham. Nah, hati-hati teman-teman kalau ditawarin juga MLM, wah MLM kita nih perusahaannya terdaftar di bursa saham, di stock exchange gitu ya. Nah, ini contohnya kan ada MW, Usana, Sienna, dan Herbalife. Nah, perlu teman-teman ketahui, dulu MW, dia lakukan ini. Dia jual sahamnya di stock exchange, gitu ya. Dia asing. Tapi apa yang terjadi? Itu nggak berjalan. MW buyback, beli lagi usahanya perusahaan. Jadi sahamnya tuh yang di stock exchange semua dibeli lagi sama dia. Jadi dia nggak jual lagi, ya. Karena logikanya, hitungannya, kalau perusahaan ada di stock exchange, berarti keuntungan perusahaan dibagi dong. Dibagi sama siapa? Yang punya saham dong, dengan publik, dengan bursa sahamnya, ya kan ada keuntungan di situ. Nah, keuntungan itu ngambil dari mana? Ya mendingan komisinya, persentasenya dikasih ke distributor atau ke member. Berarti kan sebenarnya komisinya atau keuntungan yang harusnya didapat di distributor dibagi kepada yang pemilik saham dong, harus jadi begitu dong logikanya. Ya otomatis komisinya pasti kecil distributornya karena perusahaannya dia bagi keuntungan sama yang pemegang saham di bursa saham. Logikanya gitu. Nah, waktu itu Platinum International Diamond Dave Dotry juga seperti itu ya. Dia tanya juga ke David Lisenby ya, apakah dia akan jual sebelum dia join For Life nih yang Platinum, Dave Dotry apakah akan jual sahamnya di bursa saham ya. Si David Lisenby bilang dia tidak akan jualnya. Ini memang private company, dia nggak akan jualnya. Ya, makanya dia akhirnya join For Life waktu itu, Dave Dotry. Ya. Nah, ini saya kasih gambaran top perusahaan MLM yang di stock exchange, ya, yang di bursa saham. Teman-teman perlu tahu nih perusahaan yang
yang masuk bursa saham perusahaan-perusahaan MLM. Jadi udah tahu nanti, oh perusahaan ini, perusahaan ini, perusahaan ini. Ini perlu saya kasih tahu. Nah, ini top 10-nya. Yang nomor 10 ada Avon. Nomor 9 ada Relic Internasional, ya. Avon perusahaan kecantikan, Relic Internasional kesehatan, Nature Sunshine, ini perusahaan anak perusahaannya ada namanya Sinergi. Dia selalu kalau presentasi pakai itu tuh. Kita sudah terdaftar holding company-nya Nature Sunshine di stock exchange. Berarti bonusnya dibagi dong sama yang memiliki saham, ya kan? Jadi teman-teman perhatikan itu ya. Ada Manatek, ini juga perusahaan kesehatan. Tupperware juga termasuk ya. Herbalife juga termasuk gitu ya, Mas Jody ya. Kemudian ada New Skin juga termasuk gitu ya. Primerica dan nomor 1 itu Usana, itu yang stock exchange-nya terbesar yang baru masuk ke Indonesia gitu ya. Nah, ini perusahaan-perusahaan MLM yang membagi profit keuntungannya kepada pemegang saham di stock exchange yang bisa beli sahamnya ya. Jadi udah pasti perusahaan potong komisinya ngambilnya dari mana? Ya dari keuntungan penjualan produk yang dibangun oleh para distributor. Jadi maaf ya distributor. Oke, kita lihat ya. Nah, yang ke-9, konspirasi ke-9 yaitu marketing plan manipulasi ya. Ada yang marketing plan-nya rumit sekali dan membingungkan, sangat susah dimengerti. Pernah nggak teman-teman ketemu MLM terus dijelasin marketing plan-nya nggak ngerti sama sekali? Kebanyakan seperti itu. Kalau yang enaknya kalau di For Life itu kita bisa ngitung gitu, gampang gitu. Gampang banget yang ngitung bonusnya. Satu orang kalau 100 poin kali 25%, 250 gitu, 250.000, 1 poinnya 10.000. Nah, jelas, enak, gampang gitu ya. Ada yang nggak ngerti, teman-teman, jelasin marketing plan-nya puter balik, ini satu tanya segala macam, ini nggak ngerti juga. Ya kan, kalau ada orang yang mau tahu kadang-kadang bingung ya. Nah, marketing plan 2 kaki juga banyak ya. High personal maintain seperti marketing plan Zulian gitu, makin tinggi peringkatnya, maka maintain bulanannya juga makin besar gitu ya, makin naik gitu. Gitu, makin gede gitu bulanannya ya. Pak Agung kemarin cerita ada satu perusahaan yang tiap bulan perusahaannya maintain-nya juga makin naik. Side maintenance, ada breakaway ya. Breakaway itu artinya ya bonusnya kalau sudah ada peringkatnya sama kepotong ya. Jadi ini misalnya peringkatnya diamond, ini peringkatnya diamond. Nah, yang diamond ini nggak kebagian lagi kecuali kalau kamu naik 1 peringkat gitu ya. Jadi kalau ada 2 diamond udah kepotong, sama sekali nggak dapat, sama yang di bawahnya itu nggak dapat kecuali dia naik peringkat misalnya diamond gitu ya, baru dia dapat lagi komisi yang di bawahnya hitungannya. Nah, kebanyakan yang kejadian seperti ini karena dia kepotong nih peringkatnya sama ya, akhirnya dia ngapain ini? Ya dia invest gede-gede supaya naik peringkat gitu kan, biar dapat lagi bagiannya. Nah, itu yang terjadi kadang-kadang. Ya kan, akhirnya jadi bermain-main seperti itu. Jadi bermain-main marketing plan-nya ya, dipermainkan terus gitu ya. Oke. Ada juga terutama marketing plan yang binary ini ya, binary macam-macam marketing plan. Ya, nah saya mau bahas tentang binary. Nah, ini binary gilanya kalau yang orang udah money game ya kan. Kadang-kadang dia udah nggak penting lagi kiri kanan rekrut ini di bawah ini udah nggak penting lagi. Yang penting join, kumpulin semua di upline tingginya. Nanti upline tingginya yang yang ngatur taruhnya di mana. Nanti bonusnya bagi-bagi ya. Nah, banyak seperti itu dulu ada tuh yang TVI ya, yang travel. Udah nggak penting mau taruh di mana. Yang penting join. Kasih ke upline yang ngatur, nanti bonusnya upline pasti lebih besar dapat, bagi-bagi nanti sama yang cari prospek gitu ya. Wah, itu luar biasa permainannya kalau binary ini. Ya, hati-hati teman-teman ya. Oke, konspirasi ke-11. Perusahaan mendorong Anda untuk menjadi stokis atau franchise ya. Nah, ini juga ya, ini salah satu sebenarnya konspirasi juga. Kenapa? Contohnya misalnya kalau stokis itu berarti kan kayak kantor cabang, ya kan? Logikanya berarti ada pembagian keuntungan dong, ya kan? Jadi perusahaan bagi keuntungan sama si stokis. Distributornya gimana, ya kan? Berarti bonusnya
Ya lebih kecil dong, dibagi sama keuntungan dari stokis ya kan. Atau stokis kalau dia ada orang mau join gimana? Nggak tahu join di mana, pasti sama stokis yang punya stokis yang join ya kan. Ada orang datang cukup mau beli ya kan. Belum tentu dia nanti dimasukin nama ID-nya dia juga, ya kita nggak tahu ya kan. Kalau konsumen kan kadang-kadang nggak peduli ya kan. Yang penting dia dapat produk. Nah, ini repotnya, ya kan, stokis. Dan stokis ini sangat tidak adil. Kenapa? Karena yang pasti dapat untung gede atau bonus besar, yang punya modal, yang punya toko, yang punya ruko, yang bisa bangun stokis tuh, ya kan. Nah, sedangkan network marketing itu membuka peluang untuk siapa saja, ya. Bagaimana orang yang biasa-biasa aja bisa sukses luar biasa, ya kan. Nah, kalau yang misalnya kayak orang udah punya modal besar, udah bisa bikin stokis ya kan, dia bisa untung lebih gede. Dan ini terjadi ya, dan ini banyak dilakuin oleh leadernya. Begitu leadernya banyak bonusnya gede, dia dari awal bangun network marketing, begitu dia udah puncak gede, udah dia dapat bonus misalnya ratusan juta miliaran ya, kadang-kadang apa yang terjadi, top leadernya bikin stokis di mana-mana, tuk 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 tuk. Nanti member-membernya akhirnya yang di sini kalah sama stokis-stokis. Jadi si top leader ini malah invest stokis dia, bukan bangun jaringan lagi, karena dia udah punya duit, dia invest stokis. Ya, banyak nih. Nah, ini terjadi stokis-stokis. Nah, ini yang rokok nih yang dibawa gambarnya, MLM rokok ya. Nah, hati-hati. Nah, ini yang konspirasi ke-11. Jadi perusahaan konvensional dijual melalui konsep MLM ya. Nah, ada juga nih. Jadi sebenarnya perusahaan itu bukan perusahaan MLM. Tapi begitu masuk Indonesia, produknya dijual melalui MLM, ya kan? Contohnya apa? Dulu di Indonesia ada Lamberger. Mas Judi tahu nggak nih Lamberger? Kenal ya? Ini kan di Prancis bukan perusahaan MLM, masuk di Asia ya ada perusahaan bikin jadiin perusahaan MLM, perusahaan trading. Itu udah jalan perusahaannya, tutup. Sekarang perusahaannya jual langsung. Ya kan, karena udah ada konsumennya, udah ada loyalnya, jadi nggak pakai MLM lagi, jualnya langsung aja dia sekarang di mall-mall dijual ini, ya. Termasuk yang di Indonesia, ini juga di Jepang itu bukan perusahaan MLM, tapi di sini dijual pakai perusahaan MLM. Ya, ini konspirasi juga. Takutnya ke depan begitu perjanjiannya diputus, atau bisa aja nih, ya kan perusahaan ini produknya udah dikenal, udah ini bisa aja dia jual langsung, habis nanti kita distributor yang udah bangun bisnisnya dari awal, bener-bener ngebina downline semuanya mitra ya kan, tiba-tiba dipotong gitu tengah jalannya. Nah, konspirasi ke-12, tidak perlu tutup poin. Nah, hati-hati. Ini juga terjadi, ada perusahaan MLM yang marketing plan-nya kita nggak perlu tutup poin. Ya, teman-teman hanya join di awal aja gitu. Iya, nggak perlu tutup poin, tapi tiap bulan dikirimin produknya. Dari mana ngambilnya? Dari bonus yang dipotong. Kan sama aja sebenarnya tutup poin. Cuman kenapa mereka mesti bilang kita nggak perlu tutup poin gitu loh? Berarti itu kan ada sedikit apa ya istilahnya ya, penutupan yang nggak bener gitu ya kan. Bilang aja kalau ada repeat order ya bilang gitu. Kalau nanti juga kita dapat produk dipotong dari bonus ya kan tiap bulan ya bilang gitu. Kalau belum ada bonus ya tetap mesti beli produk gitu. Ya, ini konspirasi ke-12 ya. Nah, ini termasuk ini juga nih sebenarnya dia bilang nggak perlu tutup poin. Aduh, saya bilang kenapa kok para prospek ini mesti dibodohin gitu kan nggak boleh gitu. Janganlah. Nah, konspirasi ke-13, produk lama repeat order-nya. Nah, ini juga ya lama repeat order. Produk yang mungkin bisa dipakai 1-2 tahun lamanya, tidak ada repeat order. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, kadang-kadang akhirnya si distributornya itu jual retail sendiri produk-produk yang hasil dari produk itu kadang-kadang ya kan. Ya ini yang terjadi gitu banyak. Ini salah satu contohnya yang air ya. Air alkali, ada juga yang penghemat bahan bakar seperti ini contohnya ya. Ini yang penghemat bahan bakar yang dicolokin ini produknya ya garansinya seumur hidup. Garansinya seumur hidup teman-teman. Jadi ini bisa bermanfaat seumur hidup. Nah, coba bayangin kalau teman-teman sekali beli nggak ada pembelian lagi. Ya, tapi distributor ya tiap bulan harus beli. Ya, minimal 3 3 produk ini ya berarti kan dia harus
menjual, lebih kepada bukan bangun jaringan, jadi lebih kepada reseller jadinya konsepnya, ya kan? Perusahaannya akan untung, tapi untuk distributornya, ya kan? Passive income-nya mau kapan akhirnya, ya kan? Kalau kayak begini produk ini. Nah, sekarang akhirnya kayak perusahaan yang seperti ini, karena produk ini lama repeat ordernya, akhirnya dia apa yang dia lakukan sekarang? Ada produk tambahannya, produk kesehatan, produk kecantikan. Akhirnya dia mulai paham tuh, ya kan? Nggak bisa juga dia hanya berpegang kepada satu produk ini yang repeat ordernya lama. Nah, ini juga repeat ordernya lama, ya kan? Produk-produk seperti ini kan repeat ordernya lama, ya kan? Nah, sekian itu aja ya teman-teman ya. Jadi banyak orang yang berpikir negatif akan industri multi level marketing ini. Jadi tugas kita semua untuk memberikan penjelasan MLM yang baik dan benar seperti For Life ini. Jadi teman-teman udah paham ilmunya. Jadi nanti bisa memberikan satu pencerahan juga kepada member-membernya tentang masalah konspirasi MLM ini. Artinya teman-teman yang ada di sini sudah benar memilih perusahaan For Life sebagai kendaraan tepat ya untuk mencapai impiannya. Jadi terus pertahankan, terus berjuang ya, teamwork ya, impiannya dibesarkan lagi, terus bermimpi pokoknya pasti bisa, ya kan? Untuk sukses di For Life. Itu aja Mas Jod. Thank you, thank you. Oke, terima kasih Pak Kurnia. Saya kasih close dulu untuk informasinya. Saya mau pilih teman-teman. Semoga ya, di sini saya juga mulai hujan. Mungkin suaranya agak kedengeran ya Pak ya. Nggak apa-apa. Oke, ya. Jadi itu sedikit gambaran, mudah-mudahan meyakinkan Mitra For Life yang hadir pada siang hari ini, informasi yang dibagikan di mana ya tadi Pak Kurnia sudah menekankan Mitra For Life sudah berada di perusahaan yang tepat. Ya, di mana Mitra For Life ini sudah ada di kendaraan yang tepat untuk bisa mencapai impiannya. Oke, mungkin kita langsung masuk sesi tanya jawab ya Pak Kurnia ya. Sudah ada beberapa tadi ada yang sudah bertanya sih Pak. Mulai dari kalau saya bisa mulai ini dari Ibu Brigida Indah, Pak Kurnia, asuransi apakah juga MLM dengan skema piramid gitu? Iya. Pengalamannya dengan unit link katanya rugi besar. Apakah asuransi sama dengan MLM berarti Pak ibarat? Iya, sebenarnya tadi saya mau masukin konspirasi yang terakhir tuh, cuman saya mungkin bahas aja, ya kan? Terus saya mau masukin. Jadi ini asuransi, ya, tapi berkedok MLM ya. Jadi asuransi, tapi jualannya pakai MLM. Dan yang lebih gilanya lagi, Bu, mereka nggak mau bilang ini MLM gitu. Mereka tetap bilang ini asuransi. Padahal MLM juga, tapi produknya asuransi, ya kan? Yang dia lakukan kan bukan cuma jual premi, dia mencari yang namanya agent, ya kan? Ada bagi keuntungan. Dan sekarang lebih dahsyat lagi, mereka ada peringkatnya. Dan yang terbaru nih, kemarin kita ketemu juga sama agent asuransi. Dia bilang udah mulai kata agent asuransi juga dapat passive income loh, Bu. Nah, logikanya kan mereka dapat komisinya 2-3 tahun, ya kan? Nggak mungkin seumur hidup premi misalnya 5 tahun atau 10 tahun, mereka tetap dibayar premi itu 2-3 tahun, ya kan? Yang 2 tahunnya lagi di mana ya untuk perusahaan, ya kan? Mungkin yang passive income ya kalau ada klien-klien baru, ya kan? Seperti itu, logikanya seperti itu. Jadi itu juga konspirasi, Bu, ya. Kenapa mereka nggak mau ngakuin bahwa mereka multi level marketing juga, cuma produknya asuransi, sebenarnya sama aja ya. Cuma yang disayangin itu aja, mereka nggak mau ngakuin. Jadi aneh juga kalau menurut saya. Dan yang jeleknya nih Bu, kalau yang namanya asuransi ya, yang MLM ya. Nah, coba perhatiin. Begitu Bapak Ibu udah beli preminya, Bapak Ibu akan ditinggal, tidak akan lagi. Kenapa? Ya karena otomatis tiap bulan Bapak Ibu bayar preminya, ya kan? Leadernya dapat keuntungan otomatis 2-3 tahun. Jadi dia nggak perlu lagi ketemu Ibu, sebenarnya nggak perlu lagi dibina, sebenarnya nggak perlu lagi silaturahmi. Kecuali kalau Ibu sakit ya, atau Ibu meninggal baru mereka ngurusin, Bu. Dan itu juga belum tentu mereka yang ngurusin. Kadang-kadang kantornya, ya kadang-kadang top leader atau leadernya juga udah hilang, udah nggak kemana, atau udah memang nggak mau lagi ngurusin, cuma mau dapat komisinya juga. Kadang-kadang begitu kalau masalah asuransi ini ya. Jadi helping people-nya ya, atau membangun hubungannya. Network marketing ini kan sebenarnya alatnya di silaturahmi, ya kan? Bagaimana
kita terus berhubungan tiap bulan ya, membantu saling. Ya, kalau asuransi begitu Ibu beli premi udah ditinggal. Itu yang terjadi sama saya, nggak dikontak-kontak lagi. Gitu ya. Oke, gitu Mas Jody. Cuma di awal ya Pak ya, tapi tidak ada jangka panjangnya ibaratnya Pak ya, hanya di awal aja dia. Di awal sih manis banget Bu, begitu udah Ibu bayar premi, udah ditinggal, dadah. Oke, lanjut. Oke, semoga menjawab pertanyaan Ibu Brigida. Kemudian tadi ada Ibu Novi Ernawati menanya, mohon maaf, apa bisa dalam bisnis ini dimanfaatkan untuk keuntungan besar, habis itu dijual murah produknya ibaratnya. Tadi Pak, mungkin ibarat kayak orang beli banyak, tapi habis itu nanti harganya dipermainkan. Gitu. Ya, jadi kalau itu oknumnya Bu, ya, jadi hampir semua nggak perlu multi level si konvensional juga kadang-kadang gitu ya. Begitu ada konsep reseller, ya, begitu ada konsep reseller, kadang-kadang mereka mulai tuh ya kan, yang tadi tuh yang nggak mau kerja, yang mau dapat untung dikit tapi cepet, ada dia jual produk murah ya kan. Menurut saya kita jangan lakukan itulah karena itu merugikan perusahaan ya, merugikan yang lain juga ya, itu artinya dia hanya untuk keuntungan diri sendirilah. Dan seperti itu juga dia nggak cuma 1-2 MLM dia ikut, kadang-kadang ada 2, ada 3, ada 4, semua produk dijual Bu. Pokoknya bisa ngasilin duit, kadang-kadang murah dia jual-jualin, kadang-kadang kayak gitu ya. Dan biasanya kayak gitu ya banyak disumpahin orang, jadi kita jangan lakuin lah. Gitu ya. Setuju Pak, iya. Jadi tetap penjualannya adalah untuk masing-masing distributor ya Pak ya. Jadi karena Polife kan tidak memperbolehkan stokis kita sebenarnya kan Pak. Jadi kemudian dibatasi. Ya. Itu dia Polife tuh nggak ada stokis ya kan. Berarti keuntungan semua full untuk distributor komisinya ya kan. Terus dia nggak ada iklan ya kan. Dia nggak bayar-bayar artis tuh ya kan. Kemarin kan Pak Nazrul ngundang-ngundang artis semua tuh gratis, nggak perlu dibayar. Kenapa? Karena memang mereka konsum, senang sama produknya, nggak perlu kita bayar-bayar gitu. Lagi pula kadang-kadang artis kan di-endorse, belum tentu dia jalanin kadang-kadang ya kan, cuma di-endorse pakai gitu, baru pakai satu produk dipoto cekrek gitu, terus dipamerin gitu, kadang-kadang kan gitu. Iya kan, belum tentu dia jalanin bisnisnya kadang-kadang. Walaupun ada juga yang jalanin dengan benar ya, artis jalanin MLM sukses ada juga. Gitu Mas Jody. Semoga menjawab pertanyaannya Ibu Novi Ernawati ya Pak ya. Oke. Ya, ada entah permintaan atau pernyataan dari Dr. Andi Nurlinda punya tabel keunggulan Polife dibandingin perusahaan lain. Sepertinya kita nggak punya kalau dari perusahaan juga nanti ya. Ya sebenarnya kalau tadi Pak Kurnia menyampaikan aja. Ya kita nyampein, bukan kita nggak punya, kita nggak boleh ya Mas Jody ya, nanti dikomplain sama anggota APLI yang lainnya Bu. Jadi ada pada etiknya nanti. Oke, ini ada pertanyaan cukup panjang Pak dari Bu Meriance Listia. Mau meyakinkan orang untuk join for life. Dia sudah gabung dengan perusahaan lain Pak. Nah, terus orang yang diajak itu bilang, kok produknya for life bagus tapi malah nggak dijual di apotek katanya Pak. Kalau saya boleh bantu jawab dari perusahaan juga, karena apotek itu masuk retail Ibu Miriance. Jadi dari pihak perusahaan itu kita sama sekali melarang yang namanya dijual secara langsung secara retail dan juga melalui online marketplace sekarang. Jadi kenapa nggak ada itu? Nah mungkin kalau tips dari Pak Kurnia gimana untuk lebih meyakinkannya Pak? Iya Bu, karena for life ini strategi marketingnya secara pemasaran jaringan atau network marketing. Jadi memang aturannya dari Asosiasi Direct Selling Internasional, kalau di Indonesianya Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, itu tidak dibolehkan ya untuk menjual atau memajang gitu ya. Artinya sebenarnya justru itu untuk melindungi distributor Bu. Ya, jadi distributor itu benar-benar dilindungi dan jaminan bahwa kerjanya distributor ya dalam dia menawarkan atau nanti orang itu membeli maupun join member itu benar-benar mendapatkan komisi yang layak ya. Kalau dijual di apotek terang-terangan kayak begitu ya kan, nanti for life-nya bisa jual langsung buka apotek, nggak perlu distributor ya kan, terus nanti distributor dapat apa Bu?
gitu ya. Jangan sampai terjadi itu. Jadi konsepnya jadi berubah. Itu namanya direct selling ya. Jadi sebenarnya ada beda nih antara direct selling sama network marketing itu ada bedanya ya. Direct selling dia termasuk bisa jual langsung ya. Dia kadang-kadang hanya single level. Kalau multi level marketing kan dia banyak level, multi level, levelnya banyak. Contoh kayak Tupperware itu dia single level ya, dia direct selling. Contoh juga kayak Sophie Martin dia hanya 2 level kalau nggak salah ya. Saya nggak tahu juga tuh kalau Sophie Martin, cuman yang saya baca dia hanya ada 2 kalau nggak salah, franchise sama presiden apa sama diamond apa gitu ya. Jadi dia cuma 2. Jadi seperti itu yang direct selling. Tapi memang asosiasinya jadi satu gitu ya. Oke, lanjut Jo. Semoga itu menjawab pertanyaan Ibu Mary ya. Baik, belum ada pertanyaan lagi Pak Kurnia setelah itu. Jadi itu tadi pertanyaan yang terakhir yang cukup panjang. Oke, ada lagi mungkin informasi yang ingin di-sharing dari Pak Kurnia atau dari Bu Ratu? Cukup Mas Budi, kita masuk ke sesi untuk itu. Cukup. Saya bermanfaat ya teman-teman ilmunya. Nanti tolong teman-teman bisa share sendiri ke mitra-mitranya, tapi mungkin materi ini kita nggak share ya Mas Jod ya, karena agak sensitif sedikit. Gitu ya. Oke, thank you. Ya, jadi recordingnya mohon maaf tidak bisa dibagikan juga, jadi ini hanya berbagi informasi dari Pak Kurnia. Masuk satu pertanyaan nih Pak, sebelum kita tutup. Oke. Dari Ibu Erna Carolina, agak panjang juga Pak. Saya coba bacakan. Pak Kur, prospek saya mau jadi member, tapi nggak mau jalanin bisnisnya karena dilarang oleh keyakinannya itu adalah piramida. Terus dia menjadi salah satu mitra saya yang penjualannya banyak. Nah, dia jadi seperti iklan berjalan. Pak ya, dia punya testimoni dari produknya. Katanya kalau dia jualnya hanya untuk beli putus saja. Katanya apa dari keyakinannya katanya azab. Kalau jalannya bisnis sekolah kayak ini Pak. Bahkan dia bilang kalau yang jadi member dia akan langsung kasih ke apply-nya ini. Gitu. Mungkin saya coba langsung ke pertanyaannya ya Pak. Bagaimana menurut Pak Kurnia mengenai orang yang punya pendapat itu mungkin ya Pak, yang punya pengalaman seperti itu, apakah tidak apa-apa, apakah etis diletakkan jadi mitranya gitu, atau biarkan saja orang itu tetap melakukan penjualan beli putus saja ibaratnya Pak, dia nggak bergabung jadi member tapi dia menjual produknya Pak. Oke. Ini salah satu konspirasi juga sebenarnya Mas Jod. Ini tadinya juga saya mau bahas, cuman berhubung dengan masalah agama agak sensitif juga ya. Tapi ini konspirasi juga sebenarnya. Jadi gini, jadi kadang-kadang MLM juga ada yang dia bawa-bawa agama gitu ya, tanpa riba atau apa gitu ya. MLM tanpa riba, tapi kan MLM juga gitu ya. Maka dapat pertentangan seperti itu banyak. Dan sebenarnya MLM nggak ada ribanya. Yang riba itu kan yang beli mobilnya kredit sebenarnya, apa hubungannya sama MLM ya? Nggak ada hubungan. Kadang-kadang kan gitu. Oke, yang masalah halal haram, Bapak Ibu, kalau masalah keyakinan ini jangan dipaksakan. Ya, jadi kalau dia lihat, saya nggak mau join MLM karena haram, sudah, nggak usah dibahas. Ya, Bapak Ibu buang waktu kalau dibahas dengan dia, mencoba meyakinkan, akhirnya melawan keyakinan, melawan gurunya, melawan ininya, ya semuanya akhirnya dilawan banyak, nanti dia malah menjauh. Ya, kalau dia masih mau menjual secara resale itu lebih bagus, ya berarti dia melakukan penjualannya konvensional aja, ya jadi penjualan dari harga grosir menjadi harga eceran, itu keuntungan yang dia ambil, silakan. Ya, nah kalau ada bahasan orang-orang misalnya dikatakan bahwa ini haram karena hanya untung yang di atas saja, yang di atas tuh tidak lagi kerja tapi mendapatkan bonus gitu ya, itu pembodohan luar biasa di industri network marketing. Ya, saya bilangin tidak ada yang namanya peringkat tinggi itu ongkang-ongkang kaki, Bapak Ibu ya. Tanya semua sama top leader di perusahaan manapun ya. Pernah nggak mereka ongkang-ongkang kaki dapat duit? Enggak, Bapak Ibu. Tetap mereka itu dia berkoordinasi, memberikan training, membuat materi, itu semua kerja, membantu mitra, semua itu kerjanya dia, dan itu kadang-kadang lebih berat yang namanya membantu, bahkan leader yang namanya memimpin, mengarahkan segala macam, itu kerja, Bapak Ibu. Itu hak mereka. Ya.
Kalau ada orang bilang peringkat tinggi angkat kaki saja nggak dapat duit enak-enak aja ya kan, berarti dia nggak pernah jadi top leader. Cobain aja dulu jadi top leader Bapak Ibu, gimana rasanya nanti ya. Artinya semua di sini bekerja bertanggung jawab, bahkan top leader itu dia punya tanggung jawab bagaimana mitra-mitranya juga sukses sama dia. Kira-kira kalau dia diam-diam aja, mitra-mitranya bisa sukses nggak Bapak Ibu? Logikanya gitu nggak? Gitu ya. Kalau misalnya Jeff atau Dave Dotry gitu ya, kalau dia mau angkat kaki nggak mikirin lagi mitranya gitu ya, bisa nggak dia begitu? Nggak bisa. Pasti dia punya tanggung jawab untuk ya mensukseskan mitra-mitranya juga. Ya tanya aja sama platinum kita. Mau Dr. Jess, Pak Sadik, Bu Sherry, mereka mikirin nggak? Mereka selalu mikirin. Bahkan mereka selalu berkoordinasi dengan perusahaan bagaimana nanti membuat satu program yang baru lagi supaya mitra ini terus semangat. Itu kerja gitu, teman-teman. Ya, jadi kalau ada orang bilang kayak gitu, itu pembodohan luar biasa tuh, Mas Jody. Ya, justru makin besar, makin top leader itu kerjanya tuh di sini nih, makin banyak di sini. Ya. Oke, gitu Mas Jody. Ya, Pak Guru, ya. Terima kasih untuk jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan Ibu Erna ya. Oke, ya. Sepertinya itu pertanyaan terakhirnya Pak Kurnia ya. Sudah hampir jam 4 sore juga. Baik, kalau tidak ada lagi pesan terakhir dari Pak Kurnia, saya mengucapkan terima kasih untuk informasinya yang luar biasa. Sekali lagi saya memberi aplaus. Terima kasih Pak. Dan semoga informasi ini menambah keyakinan ya semua mitra Polak yang mengikuti sesi training pada siang hari ini, ya di mana sekali lagi sudah berada di perusahaan yang tepat dan mudah-mudahan tidak gampang tergoda lagi ya Pak, ibaratnya ya. Jadi kacamata kuda ibaratnya Pak ya, lihat lurus saja nih. Udah di perusahaan yang tepat. Tidak usah lirik-lirik kiri kanan lagi ya Pak ya. Iya. Sudah lebih meyakinkan. Oke, ya. Baik, kalau gitu saya akan lanjut untuk ke sesi selanjutnya, yaitu untuk yang attendance draw ya Pak Kurnia ya. Oke, terima kasih Pak Kurnia dan Bu Ratu. Semangat pagi Pak. Terima kasih. Oke, baik Mitra for Life, kita masuk ke sesi yang terakhir yaitu untuk attendance draw-nya. Tadi saya sudah share untuk link-nya, mudah-mudahan Mitra for Life sudah mendaftar ya, karena saya lihat ada beberapa yang belum mendaftar sepertinya, dan juga pastikan namanya juga sama. Oke, linknya itu adalah yang ID Talk belakangnya ya. Oke, baik, langsung saja akan saya siapkan dulu. Oke, saya akan share. Oke, semoga sudah terlihat di layar Bapak Ibu juga untuk wheel-nya yang sudah ada namanya. Oke, baik, akan segera saya putar. Sekali lagi, namanya harus sesuai sama persis ya dengan yang sudah terdaftar. Oke, langsung saja saya full screen dan saya putar. Kita lihat semoga masih ada atas nama yang akan keluar. Atas nama Bapak Wiwanto. Coba saya lihat ya, apakah ada Wiwanto. Oke, ya ada, dan tulisannya sama persis ya. D.P.Wiwanto garis miring Li ya. Oke, saya ucapkan selamat untuk Bapak Wiwanto atau garis miring Li ya. Akan kita hubungi untuk pengiriman hadiahnya. Baik, demikian informasi yang kita sampaikan sharing di Talk kita pada siang hari ini. Oke, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Tetap menjaga kesehatannya masing-masing dan tetap semangat di For Life. Semangat pagi Mitra For Life. Semangat pagi Bapak Ibu. Terima kasih, sampai bertemu dalam training selanjutnya.
Terima kasih Pak Kurnia juga, semangat pagi. Thank you, Jod. Terima kasih, Pak.